Oke, video kali ini saya akan mereview ya motor dari Kawasaki. Bisa dibilang motor gaib sih, karena saya juga baru tahu kalau ada motor jenis ini. Dan kebetulan saya ada di Kawasaki Surapita Unitrans di Kota Malang ya. Nah, unit yang saya review adalah KLX 140 RF. I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime in my money back. Everybody wanna know. Nah, ini adalah motor trail dari Kawasaki untuk yang off-road ya. Jadi bukan untuk yang di jalan raya. Karena ketika kalian beli ini, itu tidak dilengkapi dengan surat-surat, hanya dapat faktur aja. Dan bisa dilihat ya, ciri-cirinya kalau motor ini tuh hanya untuk off-road. Dari lampunya itu sudah tidak ada. Dari spion juga tidak ada. Jadi pure untuk motor off-road. Dan ini adalah KLX off-road untuk 4 tak kelas terkecil ya. Karena di atasnya ini ada lagi, yaitu ini kakaknya KLX 230R. Nah, saya akan fokus bahas yang ini dulu ya, karena motor ini jarang banget saya temui, bahkan baru pertama kali ya lihat dan tahu tentang motor ini. Oke ya, kita lihat dari bentuk desainnya dulu. Kalau desainnya sih emang khas ya KLX. Jadi garis-garisnya itu benar-benar hampir mirip dengan saudara-saudaranya. Mungkin kalau kalian yang penggemar motor trail ya, pasti akan bisa membedakan. Kita lihat dari yang depan dulu. Nah, untuk yang depan ini biasanya kan untuk lampu ya. Nah, ini hanya bodi aja, cover seperti ini. Ada tulisan Kawasaki. Di bodinya ini warna putih, kemudian tulisan Kawasaki-nya hitam. Kemudian spatbor, dia warna hijau seperti ini. Lalu di bagian samping seperti biasa, dia ada shroud yang menjorok ke depan ya, seperti ini. Ada tulisan KLX, kemudian di sini ada tulisan 140 RF. Kemudian bodi sampingnya di sini ya. Nah, ini ada bidang kecil berwarna hitam glossy, kemudian belakangnya ini warna putih. Dan yang unik adalah yang mungkin baru saya temukan di KLX 140 RF ya, yaitu di bagian sini ini ada semacam tempat untuk pegangan ya. Bahannya sih plastik, tapi ini kayaknya kuat banget ya, khas plastiknya Kawasaki ya, yang dia itu solid dan kuat. Jadi ini untuk memindahkan motor, karena motor ini juga sangat ringan, nggak ada 100 kilo, hanya 99 kilo saja. Kemudian di bagian belakangnya ini terdapat spatbor yang khas motor trail ya. Jadi dia itu datar memanjang ke belakang seperti ini. Tuh. Dan tidak ada lampunya ya. Dan di sini, nah ini ada semacam informasi penting. Kita coba baca ya. Kendaraan ini dirancang hanya untuk satu pengendara dan tidak ada penumpang. Kendaraan ini hanya untuk keperluan motor off-road dan tidak dibuat digunakan di jalan umum. Jaga kondisi lingkungan dan hormati hak orang lain. Baca buku pedoman pemilik. Nah, sudah dijelaskan di situ ya. Emang motor ini untuk dipakai sendiri, nggak dipakai untuk berboncengan, dan tidak dipakai untuk jalan raya. Oke, kita beralih ke bagian kaki-kaki ya. Pertama dari suspensi depan, dia pakai teleskopik berdiameter 33 mm. Jadi seperti ini. Untuk suspensi bawahnya dia di finishing warna silver ya. Dan di bagian sini dilengkapi dengan pelindung
supaya kotoran tidak mudah terkena ke bagian asnya ya. Dan untuk velgnya seperti ini, dia model jari-jari dengan warna velgnya itu silver. Untuk jari-jarinya warna chrome dengan diameter 21 inch ya. Untuk lebarnya 1,6 inch, dibalut dengan ban khusus off-road. Jadi dia seperti ini ya. Bentuknya itu benar-benar besar tonjolannya. Untuk ban yang dipakai itu IRC, tipenya Vulcanduro VE35F dengan ukuran 2,75 per 21 inch. Nah, untuk remnya seperti ini ya. Dia dari sebelah kiri, modelnya cakram bergelombang, diapit dengan kaliper 2 piston. Untuk diameter dari piringan cakramnya ya, itu 220 mm. Lumayan kecil ya, tapi emang motor off-road cakramnya selebar ini sih. Nah, untuk kaki belakangnya ya, seperti ini. Dari lengan ayun, dia di finishing warna silver seperti ini. Kemudian dari velgnya juga sama. Untuk velgnya ini dia berdiameter 18 inch ya. Jadi beda 3 inch dengan velg depannya. Untuk remnya juga sama, pakai cakram. Tapi untuk diameternya ini 190 mm. Diapit dengan kaliper 1 piston. Nah, untuk lebar velgnya yang belakang ini ya, dia pakai 1,85 inch dengan dibalut ban dari IRC juga. Ukurannya 4,10 ring 18. Nah, untuk sebelah kirinya seperti ini ya. Bagian gear garantai. Untuk jumlah mata gearnya di belakang ini 57 ya. Dengan finishing warnanya itu silver, lalu rantainya warna hitam. Nah, untuk bagian bawahnya, di bagian bawah lengan ayun, di sini ada stabilizer ya. Warnanya silver juga sih, tapi dalamnya itu warna putih. Nah, yang spesial di motor ini adalah untuk suspensi belakangnya ya. Dia banyak untuk penyetingannya. Untuk tipenya sendiri dia unitrack atau biasa kitanya sebut itu ada linknya ya. Nah, jadi di sini, nah ini Kawasaki menyebutnya unitrack. Single shock dilengkapi dengan PG brake reservoir, adjustment rebound damping, dan adjustment preload. Jadi ada 3 settingan. Jadi untuk reboundnya ada di sini. Oh, ini untuk kompresinya ya. Lalu di bagian sini, nah ini untuk reboundnya. Nah, untuk preloadnya atau beban dia ada di belakang itu. Nah, ini kelihatan ya. Ini. Kemudian kita bagian mesin ya. Nah, untuk mesinnya seperti ini. Warnanya silver. Dimensinya kecil ya dibandingkan dengan KLX 150 yang versi jalan rayanya. Dan untuk kapasitasnya ini 144 cc, SOHC 2 katup berpendingin udara, dan sistem pembakarannya masih karburator ya, pakai Keihin PB20 dengan diameter kali langkah 58 kali 54,4 mm. Untuk perbandingan kompresinya 9,5 banding 1. Jadi kalau kalian pakai bahan bakar oktan 90 itu paling cocok lah untuk motor ini. Transmisinya 5 speed. Kemudian untuk tenaganya ini 8,3 kW atau 11 PS di 8000 rpm dan torsi 12 Nm di 6000 rpm. Emang kelihatan kecil ya. Kalau kita hitung-hitung dengan power to weight rasionya ini tergolong besar sih. Karena motornya juga ringan ya, meskipun tenaganya juga bilang nggak begitu besar. Lalu untuk knalpotnya seperti biasa, layaknya motor trail ya. Dia itu dari bagian sini, dia melengkung, kemudian bagian tengah, langsung ke bagian sini, ke dalam, lalu keluarnya di sini. Nah, untuk bentuknya ini tidak sama dengan KLX 150 sekarang ya. Ini mengingatkan saya pada
KLX 150S atau KLX 150 generasi pertama yang pertama kali rilis dulu ya. Jadi modelnya seperti ini. Dia nggak membulat seperti yang sekarang, dia cenderung lebih kotak dan ada lengkungan siku gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Dan yang membedakan dengan KLX 150 off-road tapi legal di jalan raya ya, di sini tidak dilengkapi dengan starter kaki. Jadi mungkin bagi beberapa orang ini cukup menyulitkan ya. Lalu ke bagian footstep atau pijakan kakinya ya. Nah, ini khas motor trail di mana dia tidak dilengkapi dengan karet ya. Jadi lapisannya itu seperti ini aja. Modelnya bergerigi seperti ini. Jadi kalau kalian pakai motor ini sih paling cocok kalau pakai sepatu khusus ya untuk trabas gitu. Kalau alas kaki yang biasa atau sepatu yang biasa itu mungkin bisa merusak alas kakinya sih. Di bagian tuas remnya juga seperti ini, modelnya bergerigi. Untuk yang sebelah kirinya ya, nah ini juga seperti ini. Nah, ini juga beda dibandingkan dengan punyanya KLX 150 yang versi road legal. Jadi kebiasaannya itu kan dilengkapi dengan karet ya. Kalau ini full lapisan besinya dan model bergerigi kecil seperti ini. Dan yang unik, ini bisa ditekuk seperti ini loh. Tuh. Jadi kalau kalian misalnya jatuh, itu bagian tuas persen lainnya itu nggak langsung patah ya, tapi bisa menekuk seperti ini. Ini kalau sampai patah, apalagi di hutan, wah bisa menyusahkan kita sih. Di bagian footstepnya juga bisa menekuk. Nah, meskipun nggak sampai melipat ya, tapi setidaknya bisa lah menekuk seperti ini. Nah, untuk bagian mesin sebelah kirinya seperti ini ya. Lalu untuk bagian rangka ya, dia secara desain dan konstruksi mirip dengan KLX yang lain, tapi bedanya untuk di bagian sini ya. Ini kalau kita lihat, ini semacam ada bengkokan, seperti cacat ya. Tapi padahal ini emang dari Kawasaki-nya seperti ini, karena dibuat seperti ini supaya rangkanya itu tidak terlalu lebar. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, nah itu kan seperti ada belokan gitu, belokannya ke dalam. Jadi membuat dimensi motor ini lebih ramping, lebih kurus. Beda halnya dengan kalau kita lihat yang kakaknya ya, 230R. Nah, ini kan tidak ada bengkokannya, jadi dia lurus seperti ini. Nah, konstruksinya seperti ini ya. Dia double cradle di finishing warna silver, khas untuk KLX yang tipe ban off-road. Lalu ke bagian joknya seperti ini. Joknya juga khas motor trail dan juga KLX ya. Dia modelnya lurus dan sampai ke ujung tangki seperti ini. Lalu untuk warnanya sendiri ya, ini perpaduan warna hijau dan juga warna hitam. Dan di sini ada tulisan Kawasaki. Untuk tekstur kulitnya ya, yang atas ini warna hijau itu kasar. Jadi ini kalau kita duduki pasti akan lebih rigid, tapi ya kalau dipakai lama pasti akan cepat megal sih. Nah, untuk yang warna hitamnya ada di samping. Nah, ini teksturnya halus. Untuk busanya sendiri ya, dia nggak terlalu tebal sih, dan juga khas motor trail, busanya nggak terlalu empuk. Tuh. Lanjut kita bagian tangki bahan bakar ya. Nah, untuk tangki bahan bakarnya seperti ini. Ini dilapisi dengan cover, jadi full cover, tidak tangki asli, dengan kapasitas 5,8 liter. Ya lumayan lah ya, 5,8 liter untuk sebuah motor trail. Dan seperti motor trail yang versi off-road atau enggak untuk ini ya, jalan raya ya, di bagian tutup tangkinya ini dilengkapi dengan selang seperti ini. Ini nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi di sini ada semacam lubang sih. Kalau kita buka,
Nah, membukanya cukup diputar seperti ini. Tuh, tapi kalau dibuka itu tidak ada lubang tambahan atau apa ya. Mungkin ini hanya untuk aksesoris supaya kalau kita melepas seperti ini nggak mudah hilang, jadi bisa digantung seperti ini. Oke, kita tutup lagi. Nah, untuk stangnya seperti ini ya. Dia bukan stang fat bar. Jadi stang yang seperti KLX 150 tipe biasa ya, bukan yang SE atau yang BF. Meskipun dia belum fat bar, tapi di bagian sini dilengkapi dengan penguat. Jadi kalau kalian jatuh itu stangnya nggak mudah bengkok ya. Lalu untuk bagian hand grip, nah di sini ya. Untuk hand gripnya dia modelnya bergerigi seperti ini, khas motor trail, dan ada garis-garis timbul mengotak ya di sini di bagian bawahnya. Jadi kalau kita genggam itu rasanya benar-benar rigid, apalagi kalau kita pakai sarung tangan yang untuk terabas itu pasti akan jauh lebih enak lagi. Dan untuk handle remnya seperti ini ya, di finishing warna silver. Dan kalau kita tarik tuasnya itu ringan banget loh. Yang kiri juga sama, hand grip dan juga handle couplingnya. Tuh, untuk couplingnya seperti ini. Dia nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu ringan sih. Dan seperti di KLX pada umumnya, di sini tidak dilengkapi dengan bar end atau jalu ini ya, jalu stangnya ya. Kemudian di bagian tombol-tombol ini hanya simple sih. Hanya di bagian kiri ini ada engine key switch dan juga starter. Untuk sebelah kanannya tidak ada. Nah, biasanya kan untuk engine key switch dan juga starter itu kan dia ada di sebelah kanan ya. Kalau ini di sebelah kiri. Jadi unik banget sih. Lalu di bagian sini ada tuas cuk. Nah, ini yang khas untuk motor karburator. Jadi kalau kita tarik seperti ini. Nah, ini. Untuk melepasnya kita tekan seperti ini. Nah, tarik, tekan. Ini fungsinya kalau kita sedang memanasi motor ini ya di pagi hari atau dalam kondisi mesin dingin. Ini digunakan supaya suplai udaranya itu lebih banyak. Jadi motor bisa hidup dan lebih stabil. Ya, mudah dihidupkan lah istilahnya. Dan motor ini tidak dilengkapi dengan kunci ya atau kontak. Jadi emang kalau punya motor ini yang pasti jangan diparkir di tempat yang nggak aman ya. Karena motor ini juga terhitung mahal sekali. Karena tidak ada kunci ya, jadi tidak bisa dikunci stang. Meskipun ada sih untuk stoppernya di sini. Nah, oke, mungkin itu aja ya video review saya untuk Kawasaki KLX 140 RF tahun 2022 ini. Jadi ini unit yang gaib ya, bisa dibilang. Dan katanya sih banyak yang ngincar motor ini. Ya, itu alasannya kenapa ya, karena tanyakan aja deh kepada penggemar motor trail terutama KLX. Atau kalian tahu alasannya, kalian bisa komen di bawah ya. Sekaligus kita berbagi informasi tentang motor ini. Kalau kalian mau lihat langsung motor ini atau kalian mau beli, kalian bisa datangi dealer Kawasaki Surapita Unitrans di Kota Malang untuk kalian domisili di Malang Raya, atau kalian bisa WhatsApp nomor di deskripsi di bawah. Dan untuk harganya ya, ini saya tadi tanya harganya itu sekitar 43.700.000. Jadi dengan harga segitu dapat motor ini sih, mungkin kalau kalian yang kaum mending-mending yang nggak terlalu paham tentang motor trail pasti ya akan bilang kemahalan. Tapi untuk penggemar motor trail bisa dibilang wajar lah ya harga segitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mojowibi. Dan juga subscribe channel kedua saya untuk video pendek ya di Mojowibi Shorts. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.